Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali di pertemuan kali ini, yaitu di pelajaran fikih mengenai materi hukum taklifi. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, apa kabar? Bagaimana kabarnya sekalian, teman-teman? Sebelum kita memasuki ranah bahasan mengenai hukum taklifi, coba di pertemuan awal seperti ini, apa di benak teman-teman setelah mendengarkan mengenai taklifi atau hukum taklifi itu seperti apa? Nah, mungkin di sini masih bermacam-macam mungkin ya bayangan teman-teman. Oke lah, maka setelah ini akan kita bahas dan semoga di pertemuan kali ini semuanya dapat menyimak, dapat turut ikut serta, andil dan hadir di keikutsertaannya. Bismillah. Hukum taklifi ya. Mengenai pengertian, yang pertama, hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum taklifi. Taklifi. Nah, terus selanjutnya atau mudahnya, hukum taklifi ialah hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan atau melarang mengerjakan, atau bisa juga disuruh memilih hendak melakukannya atau hendak meninggalkannya. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum taklifi. Yang perlu digarisbawahi teman-teman, mungkin sekilas taklifi ini hampir mirip dengan istilah ini secara tulisan ya, secara tulisan kontekstualnya mirip dengan khilafiyah atau ikhtilaf gitu. Tapi yang perlu mengerti di sini bahwasanya ikhtilaf atau khilafiyah itu adalah perbedaan gitu. Kalau taklifi pengertiannya itu tadi, yaitu tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan ya. Kata kuncinya adalah perintah untuk berbuat, atau malah sebaliknya, yaitu perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan gitu. Selanjutnya, hukum taklifi itu ada 5 macam, teman-teman. Yang pertama yaitu ijab. Yang kedua tahrim. Yang ketiga nadb. Yang keempat karohah. Yang kelima ibahah atau mubah ya. Sekali lagi, yang pertama ijab, yang kedua tahrim atau haram, yang ketiga nad, yang keempat karohah atau makruh, yang kelima ibahah atau mubah. Ijab sama dengan wajib, tahrim sama dengan haram, pengharaman. Terus yang ketiga nad, yang keempat karohah atau makruh, yang kelima adalah ibahah atau mubah. Pengertiannya, ijab yaitu tuntutan yang secara pasti harus dilaksanakan, atau dengan kata lain tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini yang dinamakan dengan wajib ya. Yang kedua tahrim. Tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti ya. Ini yang biasa kita atau familiarnya yang sering kita dengar yaitu haram atau pengharaman ya. Jadi dari kata tahrim. Terus yang ketiga nadb. Nadb yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan tapi tidak secara pasti, atau dengan kata lain, bila meninggalkannya tidak sampai terkena hukuman, namun tetap saja rugi jika meninggalkannya. Karena apa? Karena berarti tidak mengambil kesempatan untuk melaksanakan perbuatan baik gitu. Nah, di sini kalau yang familiarnya yang sering kita dengar yaitu sunnah gitu.
amal-amal sunnah, perbuatan-perbuatan sunnah itu jika ditinggalkan kita tidak dosa gitu. Tapi walaupun tidak berdosa, kita sejatinya adalah kita rugi ketika itu. Karena apa? Karena kita tidak mengambil, tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah beri kepada kita gitu. Dan kalau kita mengerjakan, kita mendapat pahala walaupun itu tidak wajib gitu. Tapi kalau kita kerjakan, kita yang untung begitu. Sampai sini paham ya teman-teman? Selanjutnya yang keempat yaitu karohah. Karohah yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tidak pasti gitu. Atau mudahnya perbuatan itu lebih dekat kepada hal larangan namun belum sampai pada pelarangan, sehingga perbuatan semacam itu termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karohah atau yang biasa kita dengar yaitu makruh gitu. Kebaikan di suatu perbuatan itu sangat minim sekali atau bahkan tidak ada gitu, maka makruh. Kalaupun orang mengerjakan itu akan sia-sia gitu. Walaupun tidak berdosa, sejatinya itu sudah sia-sia, dia rugi waktu. Masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan yang lebih bermanfaat gitu. Itu mengenai karohah. Selanjutnya yang kelima yaitu ibahah, yaitu perkara yang mengandung pilihan berbuat atau tidak berbuat, dan perbuatan tersebut boleh namun tidak ada anjuran ya. Maaf, ini salah ketik, tidak ada anjuran. Maksudnya tidak ada perintah atau tidak ada anjuran di sana. Maksudnya boleh dikerjakan, boleh tidak gitu. Dikerjakan boleh atau tidak juga boleh. Ini pilihan. Seperti hal-hal yang boleh, yang biasa kita lakukan gitu. Alhamdulillah, ini 5 macam mengenai taklifi gitu. Yaitu itu tadi perbuatan yang dianjurkan untuk kita perbuat atau yang tidak dianjurkan untuk kita perbuat. 5 macamnya itu tadi. Yang pertama adalah ijab, yang kedua tahrim, yang ketiga nadb, yang keempat karohah, yang kelima ibahah. Alhamdulillah, begitu teman-teman. Harapannya semoga ke depan kita bisa mencermati setiap ijab atau wajib yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya itu, atau yang tahrim yang Allah wajibkan kepada kita untuk meninggalkannya, atau yang sunnah-sunnah. Semoga kita dapat mengerjakannya sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung gitu. Juga yang karohah, semoga kita bisa menghindari, karena masih banyak sejatinya hal-hal yang wajib, yang sunnah gitu, atau setidaknya yang mubah yang bisa kita lakukan begitu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.